kita bisa bincang-bincang dikit Bang terkait sidang Prapit nomor 8 nih Bang ya. Terkait pejuang lingkungan ya Bang ya. Kita tahu ya si Gustina Salim Rambi ini. Dari fakta-fakta di persidangan tadi gimana Bang melihatnya? Iya, tadi fakta-fakta di persidangan nyata-nyata terungkap bahwa berkas atas nama Tina, tersangka yang diduga melawan petugas, berdasarkan pasal 138 ayat 2 itu sudah melebihi waktu 14 hari. Artinya sudah kadaluarsa seperti itu. Kadaluarsa artinya kan sudah melebihi waktu. Begitu. Seharusnya itu sudah dikembalikan 14 hari sejak tanggal 7 Juni 2024, begitu. Sudah melebihi waktu itu. Nah, artinya kalau seandainya ya jaksa akan menerima kembali berdasarkan 138 itu sudah tidak bisa lagi diterima. Kalau diterima itu akan melawan hukum. Kejaksaannya juga akan melawan hukum ya. Karena berdasarkan 138. Itu apanya rumusan dari mana Bang? Ya, rumusannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oh, udah dijelaskan di situ Sudah, ya, sudah dijelaskan. Ya? Dan di pasal-pasal lain, di pasal berikutnya 139, 140 itu tidak ada pengecualian terkait batas waktu 14 hari. Oke, kalau terkait itu Bang. Tadi kita juga melihat mendengar ada saksi-saksi dari pihak kepolisian. Iya, kan, Bang? iya. Ada kita lihat dari saksi-saksi kepolisian dimintai keterangannya. Gimana Bang melihat dari untuk dari para para eksekutornya tadi lah kan Bang untuk terhadap yang mengamankan Tina ya pada tanggal 20 Mei. Tadi terungkap di persidangan ternyata saksi yang dihadirkan oleh termohon yakni Polres Labuan Batu itu ketika kita tanya apa tugas mereka berdasarkan surat perintah ya yang mereka jadikan juga bukti surat kalau tidak salah bukti T1. Dan mereka menjawab tugas mereka adalah untuk mengamankan unjuk rasa. Nah, ketika kita mohon kepada Yang Mulia untuk diperlihatkan bukti T1 yang berupa sprint surat perintah mereka itu ternyata untuk pengamanan pengoperasian kembali pabrik PT PPSP. Nah, artinya apa? Dengan jawaban saksi-saksi tadi ya kita memahami menilai bahwa mereka yang bertugas pada tanggal 20 Mei tersebut tidak memahami apa perintah tugas kepada mereka ya. Tugasnya jelas untuk pengamanan pengoperasian kembali. Kita tanyakan jarak antara pabrik dengan posko itu mereka jawab kira-kira 400 meter. Ya, antara perintah atau tugas yang diberikan kepada mereka ternyata dengan apa yang dilaksanakan itu tidak ada korelasinya tidak bersesuaian begitu. Jadi dari fakta-fakta persidangan yang kita lihat tadi ya Bang ya sama-sama mungkin kita lihat tadi itu ya. Apa hal yang menarik daripada kondisi Tina saat ini Bang? Kondisi Tina itu sebagaimana yang diketahui oleh halayak ramai, diketahui oleh publik ya. Mereka di sana dalam perannya sebagai tanggung jawab mereka untuk memperjuangkan lingkungan hidupnya, namun pada akhirnya mereka dijerat dengan dugaan tindak pidana melawan petugas. Awalnya diduga mengganggu fungsi jalan, begitu. Oke. Ya. Nah, menariknya, pertanyaan tadi menariknya, seorang ibu rumah tangga Tina, ya, itu seakan-akan mampu menciderai 5 personel Polres Labuan Batu yang terdiri dari polisi dan polwan begitu. Kalau kita lihat nih Bang ya dari BAP mereka ya dari awal ya kita mengikuti persidangannya kan ada 5 nih yang sebagai terlapornya kan. Iya. Tapi tadi kita lihat juga tadi di fakta di persidangan tadi visum hanya 2 kok nggak salah yang bilang. Iya itu yang kita. Itu gimana tuh? Itu tadi kita pertanyakan, kemudian jawabannya tidak masuk logika kita sebagai penegak hukum juga ya. Nah tentu itu akan menjadi pertimbangan hakim nanti yang akan kita masukkan ke dalam kesimpulan kita. Karena ke 5-5-nya ini kan pelapor nih kan? Iya. Ya kan?
5-5-nya ini kan? Lima korban, pelapor satu Korban orang. iya, pelapor satu orang kan? Iya. Nah, jadi ini gimana nih korban ini apa ini kan? Seharusnya kan mereka juga harus visum kan? Iya. Nah, Iya, itu dilantur kita pertanyakan tadi. Terlapor yang menjadi korban dalam dugaan korban melawan petugas itu ada 5 sesuai dengan laporan LP ya. LP. Namun yang divisum itu yang dijadikan barang bukti itu ada 2. Itu kita tanyakan, kenapa bisa seperti itu? Tapi jawabannya tidak kita dapatkan dengan jawaban yang memuaskan. Ada nggak di antara saksi-saksi yang korban tadi itulah ya, kita bilang korban lah dari Gustina lah misalnya gitu kan, yang tidak dihadirkan situ ada nggak ya? Yang dihadirkan di persidangan tadi hanya 1 polwan yang yang ikut di posko. Yang 1 lagi hanya yang melihat ya. Iya. Hanya melihat aja Iya, ya. 1 sebagai korban polwan, 1 yang melihat korban dilawan begitu. Besar harapan, ini kan kasus perhatian nasional sudah ini sebenarnya. Besar harapan daripada pihak PH sendiri apa ya Bang ya? Ya, besar harapan kita demi kepastian hukum dan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, seharusnya status tersangka itu dibatalkan oleh pengadilan dan diperintahkan kepada Polres selaku termohon untuk membebaskan Tina dengan alasan dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan. Salah satunya itu tadi berkas atas nama tersangka Tina sudah kadaluarsa ya, yang seharusnya dikembalikan 14 hari sejak P19, ternyata hingga hari ini belum dikembalikan. Dan isi P19 itu nyata-nyata di sana disebut antara fakta-fakta, keterangan saksi, petunjuk video itu tidak ada korelasinya dengan bukti visum, begitu, tidak ada korelasinya. Maka berdasarkan fakta-fakta itu demi hukum, demi keadilan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya, status tersangka Tina harus dibebaskan. Namun kembali lagi kita juga tidak boleh mendahului keputusan hakim pada hari Rabu nanti ya, demikian. Oh berarti ini putusannya finalnya hari Rabu ya? Hari Rabu, hari Rabu. Agendanya ya. Oke, makasih sebelumnya Pak Lomo. Iya. Selamat tahun Bayangkara ya 78. Ya. Semoga Polri semakin baik ke depannya ya. Amin. Dan kami beritahukan pada hari ini berdasarkan fakta persidangan nomor 8 ya, Prapit pemohon Gustina Salim Rambe ya, telah ditemukan fakta persidangan tadi, dan berdasarkan pasal 138 ayat 2 KUHP ternyata berkas tersangka atas nama pemohon Gustina Salim Rambe itu kadaluarsa ya, sudah kadaluarsa, sudah lebih dari 14 hari. Seharusnya sudah dikembalikan kepada jaksa. Namun ternyata sudah melebihi batas waktu 14 hari sebagaimana yang ditentukan oleh hukum kita, prosedur hukum kita begitu. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Bebaskan Tina. Ya. HUT 78 Bayangkara, bebaskan Tina. Bebaskan Tina. Oke. Sip Pulau Padang. Sip Pulau Padang.